Halo, 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 halo. Hai semuanya. Nah, hari ini aku akan update sama kalian tentang situasi di Jerman, tepatnya di kota aku, mengenai virus corona. Nah, jadi tuh sekarang situasinya adalah per kemarin itu di kota aku ada 199 orang yang terinfeksi oleh virus corona. Nah, aku ini tinggal di kota perbatasan dengan Prancis, Luxembourg gitu. Aku ada di kota kecil perbatasan dengan Prancis dan Luxembourg. Nah, jadi langkah pertama yang Jerman lakukan, yang maksudnya dilakukan sama kotaku adalah pas lagi minggu kemarin itu, jadi semua orang penduduk dari Prancis ataupun Luxembourg yang melewati Jerman, ya melewati perbatasan itu dicek temperatur, apakah suhu badannya tuh panas kah atau enggaknya sama polisinya. Nah, tapi per minggu ini, per hari Senin, jadi orang Prancis dan orang Luxembourg itu nggak ada yang bisa masuk Jerman. Jadi benar-benar bordernya tuh ditutup. Nah, terus apa aja sih yang Jerman lakuin lagi selain hal itu untuk mencegah tingginya kenaikan dari virus corona ini? Sama kayak di negara lain, kita nggak jabat tangan. Jadi kita nggak jabat tangan. Dan biasanya Jerman itu kalau ketemu sama orang dia cupika-cupiki. Nah, tapi sekarang udah nggak cupika-cupiki lagi. Jadi kita nggak jabat tangan, nggak cupika-cupiki, cuma kayak hello, udah gitu aja. Nah, terus sekolah tutup. Jadi universitas di sini tuh tutup. Sekolah dari kindergarten, dari TK gitu semua tutup. Tempat penitipan anak juga tutup, jadi semuanya tutup untuk sekolah-sekolah itu, mau sekolah uni, mau sekolah SMP, SMA, ibaratnya kayak gitu, semua tutup. Terus restoran itu jamnya bukanya itu berbeda sama hari biasanya, dan kita nggak bisa makan di restoran, jadi kita cuma bisa pesen. Nah, jadi kita bisa pesen pas lagi di sana gitu, kita bisa order, habis itu kita bawa ke rumah, atau kita bisa order via online gitu. Nah, terus mall juga tutup, toko buku tutup. Jadi yang buka itu yang aku tahu tuh kayak toko makanan. Jadi di sini tuh kayak Alfamart, namanya tuh kayak Netto, RW, Edeka gitu ya. Unzo Weiter itu kayak Alfamart, kayak Carrefour-nya di sini. Terus kita punya DM itu kayak apa ya? Kalau di Indonesia mungkin Garnier gitu ya. Kok Garnier? Apa sih tuh yang jual kosmetik gitu, yang juga di situ juga ada obatnya. Aku lupa di Indonesia apa ya? Yang selalu ada di Carrefour, gengs. Coba tolong komen, aku lupa namanya apa. Hudson? Ya kayak gitu ya kalau nggak salah. Nah, itu buka. Terus habis itu apotek juga buka, toko makanan gitu buka. Nah, terus ada lagi karena kita itu sekolah tutup, jadi kita belajarnya online. Jadi kalau aku nggak tahu di kota lain, jadi nggak semua kota tuh kayak gini. Saya pas lagi kotanya di kota teman aku, dia tuh nggak belajar online, tapi dikasih kayak tugasnya tuh banyak gitu. Nah, kalau di uni aku, dia itu per minggu depan, per Senin, kita akan belajarnya online. Jadi kita udah udah registrasi, terus habis itu kita juga udah punya kurikulumnya, jadi kita tinggal mulai Senin. Aku nggak tahu itu bakal gimana, apakah kita nanti ada video untuk belajar ataukah gimana, nanti aku akan update itu di hari Senin minggu depan. Nah, terus di sini juga jadi gini, kalau misalnya kalian di Jerman itu, untuk kalian naik bus atau kalian naik kereta, kalian itu bisa beli tiket dengan beberapa cara. Misalnya kalau naik bus, kalian bisa beli tiket di mesin, dia punya mesin untuk pembelian tiket, atau kalian juga bisa online, jadi kalian bisa langsung online bookingnya, atau kalian juga bisa langsung bayar ke drivernya. Tapi dengan adanya corona ini, jadi kalian itu nggak bisa lagi beli dari driver. Jadi nanti itu ada kayak
garis line kalau kalian nggak bisa ngelakuin itu. Jadi biasanya itu kita tuh masuk dari pintu supir terus keluar di pintu yang satunya, ada pintu tuh keluar, tapi sekarang kita masuk dari pintu keluar dan masuk di pintu yang sama. Sampai hari ini bukan sampai hari ini, maksudnya terakhir tuh aku hari Jumat ya, itu naik bus terakhir itu hari Senin pas lagi aku ke Uni itu aku terakhir naik bus. Nah sampai sekarang aku belum keluar lagi untuk naik bus karena Uni juga libur, jadi aku dan semua orang juga di rumah, jadi aku di rumah, jadi aku belum tahu apakah sekarang itu bus masih beroperasi atau enggak, atau cuman ke tempat-tempat tertentu yang beroperasi gitu. Aku nggak tahu karena aku dari hari Selasa aku stay di rumah ini gitu, jadi nggak sama sekali keluar. Terakhir hari Senin dan itu masih beroperasi, tapi ya itu kita nggak bisa beli tiket gitu, jadi kita cuma bisa yang tadi online atau beli di mesin. Dan gini, kalau untuk student atau untuk orang yang udah punya tiket bulanan, kita punya kartu, jadi kita tinggal nunjukin itu. Sebenarnya kita harusnya nunjukin itu pas lagi kita masuk, tapi dengan adanya si virus corona ini, jadi itu pintu masuknya ditutup, jadi kita keluar dan masuk di pintu yang kedua. At least sebenarnya drivernya nggak bisa ngeliat sebenarnya lu bayar atau enggak gitu, jadi kayak gitu. Nah jadi untuk mengantisipasi itu ya, untuk mengantisipasi corona, jadi dia kita nggak bisa deketin supirnya juga gitu. Mungkin sekarang juga menurut aku bus itu nggak selalu beroperasi. Ntar aku coba cek untuk ada aplikasi untuk ngecek apakah bus itu beroperasi sama atau enggak, misalnya kayak lihat lainnya apakah banyak bus-bus yang beroperasi. Ntar aku coba cek. Nah terus di sini juga orang tuh kerja di rumah, jadi kalian itu sebisa mungkin untuk kerja di rumah. Kalau emang kerjaannya itu nggak bisa dikerjain di rumah, baru kalian emang harus ke kantor. Tapi kalau misalnya itu bisa dikerjain di rumah, itu akan kerjain di rumah. Nah terus dulu banget itu susah banget cari hand sanitizer, kayak minggu kemarin. Jadi susah banget untuk aku nemuin hand sanitizer, tapi sekarang aku udah bisa nemuin itu di apotik. Terus juga kita di sini nggak pakai masker karena kita tahu bahwa masker itu dibutuhkan untuk orang yang sakit dan para ahli medis, jadi kayak dokter gitu kan, suster. Jadi kalau kita bolong masker, mereka akan kehabisan karena mereka yang butuh, jadi kita nggak pakai masker di sini. Nah satu lagi, Jerman itu nggak lockdown, jadi tuh kita masih kayak seperti biasa aja aktivitas sebenarnya pada dasarnya, cuman kita lebih stay di rumah. Karena gini, ketika kalian itu stay di rumah, kalian juga menjaga diri kalian untuk gak kena corona, dan kalian juga membantu orang lain untuk tidak terinfeksi corona. Mungkin kalian nggak tahu kan di diri kalian sebenarnya kalian punya corona atau enggak gitu sebenarnya, karena mungkin kalian masih muda, kalian punya antibody yang bagus misalnya gitu, jadi kalian cepat sembuh misalnya aku nggak tahu. Cuman dengan kalian tidak berinteraksi sama orang lain, kalian juga menjaga diri kalian, juga menjaga orang lain untuk orang lain juga nggak terinfeksi juga oleh si corona ini. Nah terus selain tisu yang aku lihat kemarin, jadi ini aku ada foto bahwasanya di situ tepung habis, tepung terigu putih habis, terus habis itu tisu habis. Tapi minggu kemarin itu emang kita udah banyak orang yang borong makanan kayak tuna kaleng gitu, udah habis. Tapi minggu ini aku kemarin pergi ke minimarket, jadi karena aku pengen makan rendang, jadi aku beli dan itu masih ada. Jadi kayak udah ada lagi gitu, jadi nggak kehabisan makanan. Nah terus aku mau bedain apa yang terjadi di Prancis sama di Jerman. Jadi sebenarnya kebijakan untuk tidak ke restoran, untuk tutup, bioskop juga tutup, itu pertama kali itu dilakuin sama Prancis. Jadi Prancis tuh pertama ngebuat kebijakan bahwa selama 45 hari kita stay di rumah, kerja dari rumah. Kalau emang kita boleh keluar tapi cuma satu orang, dan itu kayak kalau cuma beli bahan makanan, atau kita mau ke apotik, atau kita punya janji ketemu dokter gitu. Selain itu stay di rumah gitu. Nah
di Jerman sebelum itu nggak ada kebijakan itu. Nah setelah Prancis buat kebijakan itu, nggak lama sekolah juga tutup di Prancis gitu kan. Jadi nggak lama Jerman membuat kebijakan itu setelah Prancis sudah buat kebijakan itu yang aku tahu ya. Sorry kalau misalnya aku salah, cuman yang aku tahu pertama kali aku tahu itu dari aku punya teman gitu orang Prancis, dan orang Prancis bilang tunggu aku akan lihat, jadi temanku tuh mau datang ke Jerman gitu, tapi dia kayak oke aku ngeliat dulu kebijakan presiden aku dulu kata dia gitu. Nah jadi pas lagi aku tahu kebijakan itu, dan di Jerman belum ada kebijakan apapun. Setelah 2 hari baru ada kebijakan bahwasannya sekolah akan ditutup. Habis itu resto ditutup itu baru kemarin kalau nggak salah kebijakannya. Jadi kayak baru banget. Bioskop juga ditutup itu juga baru banget. Jadi pertama tuh udah Prancis duluan untuk ngelakuin kebijakan itu. Nah terus kalau di Prancis bedanya juga karena kalian harus punya rumah, kalian tuh harus punya rumah di mana yang kalian pilih. Misalnya gini, kalian tuh punya 2 rumah di Prancis, rumah A, rumah B. Nah kalian tuh harus menetapkan bahwa rumah mana yang kalian tinggali gitu. Jadi kalau misalnya kalian tuh tinggal di rumah B, tapi kalian punya rumah A, kalian harus mendeklar bahwa gue itu akan menetap di rumah B selama 45 hari. Kalau misalnya kalian mau tinggal di rumah orang tua kalian gitu, kalian juga harus bilang bahwasanya oke, aku akan tetap di rumah orang tuaku 45 hari gitu. Jadi kalian gak bisa kayak bolak-balik gitu loh. Nah terus dan satu lagi, aku mau pesan banget sama paket Indonesia. Aku lihat hari ini rupiah tuh lemah banget, dan aku kayak sedih banget gitu, karena kayak minggu kemarin atau 2 minggu lalu ya itu masih rupiah luar biasa. Mungkin ini pengaruh dari corona juga menurut aku untuk perekonomian. Jadi aku pengen banget gini ya, Jerman itu nggak lockdown, dan dengan negara semaju ini mereka nggak lockdown gitu. Tapi rakyatnya sadar bahwasanya mendingan kita stay di rumah untuk menjaga orang lain. Coba kalian bayangin kalau misalnya kalian tetap aja gitu ke mall, tetap aja gitu nongkrong di kafe, dan kalian nggak tahu kalian tuh terinfeksi corona. Mungkin kalian masih muda dan kalian bisa cepat sembuh gitu kan. Nah aku nggak tahu, tapi kalau orang yang udah tua gimana, mereka akan terkena imbasnya gitu loh dari si corona ini, dan banyak orang yang terinfeksi, mungkin ada juga orang yang meninggal gitu. Nah terus kalau misalnya contohnya kalian nggak sadar bahwa kalian harus stay di rumah dan rumah sakit full, gimana caranya dokter bisa untuk mengatasi mereka gitu loh, untuk bisa memberikan pengobatan yang baik kalau rumah sakit full. Tolonglah bantu dokter, bantu para medis untuk bisa fokus sama pekerjaan mereka, untuk tidak terlalu kelelahan dengan pekerjaan mereka. Dengan apa? Dengan stay di rumah. Dengan kalian stay di rumah, kalian itu bisa mencegah untuk diri kalian, dan kalian juga menyayangi orang lain gitu. Oke, kalian stay di rumah. Aku tuh kayak heran gitu loh sama Indonesia, kayak pas lagi libur, kalian dapat libur terus kan banyak banget yang pulang kampung. Oh my god, di sini aku pengen kasih tahu bahwasanya liburnya kalian itu bukan libur untuk contoh Lebaran atau Natal. Kalian bisa happy karena kalian merayakan hal itu gitu kan. Tapi ini libur karena penyakit yang penyakit dan virus yang kalian nggak bisa lihat, kalian nggak bisa raba. Jadi pemerintah ngasih ini untuk kalian supaya kalian benar-benar stay di rumah dan menjaga kesehatan kalian gitu kan. Nah jadi aku pengen banget tolong kalian stay di rumah, jaga kesehatan, dan kalau kalian emang stay di rumah bukan berarti kalian ngundang orang ke rumah untuk ngobrol-ngobrol, enggak. Stay di rumah berarti memang kalian stay di rumah kalian, bukan berarti kalian invite orang gitu. Dan ada kebijakan juga dari Jerman yang kemarin aku baca, kayak nggak boleh ada lebih dari 5 orang gitu loh kalau berkelompok gitu ya. Jadi aku harus cek lagi, tapi kemana aku baca kayak gitu. Jadi di sini konser juga dilarang, terus kan berkumpul lebih dari 5 orang itu nggak boleh gitu. Jadi sebenarnya itu untuk kalian juga, dan bantulah para medis itu supaya dia bisa mengerjakan tugasnya dengan baik. Jadi orang yang terkena corona nggak terlalu banyak, mereka bisa dapat penanganan medis yang bagus. Jadi orang yang kena corona cepat sembuh, dan kalian yang tidak kena corona agar tetap tidak kena corona, stay di rumah gitu. Bantulah mereka. Aku cuma pengen minta tolong itu aja, dan aku harap Indonesia tidak terlalu banyak orang yang
terinfeksi oleh virus corona, dan aku harap kalian juga sehat di sana. Dan thanks guys sudah nonton video aku, dan jangan lupa subscribe, klik tombol notifikasinya, tombol loncengnya, habis itu komen di bawah kira-kira gimana menurut pendapat kalian tentang video aku ini, apakah bermanfaat untuk kalian atau apa ada request untuk buat video yang lain. Dan thank you dan salam sehat semuanya, bye bye.